Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah penduduk 423.000 lebih dengan luas 6.000 km persegi dengan 24 kecamatan. Mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah petani dan peternak. Memiliki luas hutan terbesar di Nusa Tenggara Barat berada di Kabupaten Sumbawa atau sekitar 45% dari total luas hutan di Nusa Tenggara Barat. Sate nyaman nate lama dihe tu sate sang hilang suke susate ya ya dokanda awe nanta nusa mawa tutinane. Sebagian besar desa-desa berbatasan dengan hutan. Keberadaan hutan tersebut memberikan manfaat langsung terhadap pendapatan masyarakat. Salah satu desa yang memiliki hutan yang masih baik dan penghasil madu terbaik di Sumbawa adalah Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lante. Desa Batu Dulang merupakan desa yang kerap dijadikan sebagai lokasi belajar madu hutan di Kabupaten Sumbawa. Masyarakat sekitar hutan Sumbawa bahwa madu hutan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hutan dan pohon lebah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pohon lebah oleh masyarakat Sumbawa disebut dengan boan. Disebut boan jika pohon tersebut dihinggapi oleh banyak sarang dan bersarang setiap tahun. Boan biasanya di pohon binong. Madu hutan dalam bahasa Sumbawa disebut aning. Proses panen madu hutan Sumbawa selama ini dilakukan dengan cara mengambil semua bagian sarang lebah. Kini dengan keberadaan Jaringan Madu Hutan Sumbawa atau JMHS, petani diajarkan dengan melakukan panen lestari. Panen lestari adalah di mana petani hanya mengambil bagian sarang yang mengandung madu dan sebagian dari sarang disisakan. Karena setelah 15 hari kemudian, lebah akan membuat bagian yang mengandung madu pada sisa sarang yang ditinggalkan. Sehingga dengan panen lestari, petani dapat memanen sebanyak 3 kali dalam satu sarang. Bagi masyarakat Sumbawa, panen madu dilakukan pada siang hari, jarang dilakukan malam hari. Selanjutnya hasil panen di hutan diproses di desa. Untuk menghasilkan madu yang baik,
prosesnya dilakukan dengan menggunakan sistem tiris, bukan peras tangan yang semata. Ini dipraktekkan oleh para petani. Sejak keberadaan JMHS, proses pasca panen tidak dianjurkan dengan peras tangan, akan tetapi menggunakan sistem tiris. Pertama-tama kotoran anak lebah dipisahkan dengan sarang, kemudian dengan menggunakan pisau stainless dan sarung tangan. Sarang lebah diiris-iris agar madu dapat menetes dalam wadah atau saringan bertingkat. Kemudian madu dibiarkan menetes, ini untuk menghindari adanya kontaminasi sehingga madu lebih higienis. Ya, dari turun-temurun masyarakat di sini pencari madu. 90% dari masyarakat Desa Batu Dulang adalah pemburu madu. Tahun 2013, jadi produksi madu masyarakat Desa Batu Dulang dia mencapai 11 ton lebih. Itu kita pasarkan ke jaringan madu hutan Sumbawa. Mungkin ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu memfasilitasi, misalnya memberikan bagaimana untuk biaya penanaman pakan lebah supaya lebah produksinya tetap nyambung. Nah, kayak tahun ini kan bulan Juni, Juli sampai November aja. Ya, sedangkan dulunya itu produksinya dari April sampai Desember. Gitu. Jadi mungkin itu harapan kami kepada pihak terkait supaya bagaimana bisa membantu petani untuk memberikan bantuan bibit, pakan lebah, dan juga memberikan bantuan peralatan kepada petani-petani kita. Ya, sesuai dengan standar jaringan madu hutan Sumbawa. Masyarakat Sumbawa tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga kebijakan Kementerian Kehutanan untuk menjadikan Sumbawa sebagai sentra pengembangan madu hutan menjadi tepat. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga telah menetapkan madu hutan sebagai hasil hutan bukan kayu HHBK unggulan daerah Sumbawa. Jika benar nantinya Sumbawa menjadi sentra madu
Karena yang kita ketahui adalah madu di Sumbawa itu madu alam, maka ke depan dia akan dapat menjadi ikon sekaligus menjadi indikator kelestarian dan keberlanjutan pembangunan di situ dengan tetap memiliki mendapatkan daya dukung dari lingkungan, terutama dari pembangunan kehutanan di sana. Jadi kalau kita mau lihat apakah lingkungan Kabupaten Sumbawa itu nanti, kehutanan Kabupaten Sumbawa itu nanti lebih baik atau tidak lebih baik, maka kita bisa melihat dari populasi lebah dan produksi madunya. Dan ini adalah satu langkah strategis, tepat dan cerdas menurut saya. Kementerian Kehutanan telah menetapkan sebagai klaster komoditi hasil hutan bukan kayu unggulan madu hutan di Kabupaten Sumbawa. Kebijakan tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2010. Dikaitkan dengan pembangunan kehutanan, hal ini adalah satu langkah yang cerdas yang dilakukan oleh KPH Batu Lante, Pemda Sumbawa melalui Dinas Kehutanan Sumbawa, Kementerian Kehutanan melalui BPDAS Dodokan Moyosari, dan para pihak lain yang telah mendorong untuk menjadikan madu sebagai ikon di Kabupaten Sumbawa dan menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai sentra pengembangan madu di Indonesia. Itu adalah menurut saya langkah yang tepat, kemudian strategis dan cerdas yang diambil oleh kawan-kawan. Produk-produk masyarakat selanjutnya butuh perlindungan secara hukum agar produk-produk tersebut tetap menjadi milik masyarakat Sumbawa yang telah secara turun-temurun menggelutinya. Salah satu model perlindungannya adalah hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, indikasi geografis madu Sumbawa, dengan pemegang hakinya adalah Jaringan Madu Hutan Sumbawa atau JMHS. Dengan hasil inventarisasi indikasi geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilaksanakannya sosialisasi hak kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Juli tahun 2011 langsung direspon oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai komoditi tradisional yang berasal dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang antara lain yaitu madu Sumbawa, kemudian susu kuda Sumbawa, kemudian kangkung Lombok. Perkembangan madu Sumbawa ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dikenal keunggulannya dengan ciri khas serupa tidak ditemukan di daerah lain. Madu Sumbawa ini merupakan produk kebanggaan dengan cara peternakan budidaya dan perburuan tradisional yang telah dikembangkan secara turun-menurun, telah diakui dan telah mendapatkan sertifikat yang telah diserahkan langsung oleh Bapak Direktur Merek yang dipusatkan di Kabupaten Sumbawa Besar pada tanggal 17 Desember tahun 2011. Logo indikasi geografis hak atas kekayaan intelektual madu Sumbawa atau IGHQ Madu Sumbawa selanjutnya digunakan pada semua label madu produk dari JMHS sebagai bukti bahwa madu tersebut benar-benar berasal dari Sumbawa. Hak atas kekayaan intelektual indikasi geografis madu Sumbawa ini dilindungi oleh undang-undang serta peraturan pemerintah sehingga memiliki kekuatan hukum. Pemerintah Kabupaten Sumbawa sangat mendukung pengembangan pembentukan sentra madu hutan di Kabupaten Sumbawa oleh Kementerian Kehutanan. Dan KPH sekarang sedang fokus kepada pengembangan satu model desa madu hutan di Kabupaten Sumbawa, yaitu Desa Batu Dulang. Dan Desa Batu Dulang merupakan bagian dari wilayah kerja KPH Batu Lante. Ke depan, ketika orang bertanya di mana masyarakat atau orang lain bisa belajar madu hutan di Kabupaten Sumbawa,
maka kita akan bisa menyodorkan bahwa Desa Batu Dulang merupakan desa madu hutan di Kabupaten Sumbawa. Untuk membangun kepastian pasar madu, JMHS bersama Pemda Sumbawa dan Kementerian Kehutanan serta Bank BNI mendukung keberadaan outlet bersama berupa dibangunnya Rumah Madu Sumbawa. Rumah Madu Sumbawa berfungsi sebagai jendela pemasaran produk madu Sumbawa yang dihasilkan dari dampingan atau binaan JMHS yang diyakini dapat menjadi garansi keaslian madu Sumbawa. Kerja-kerja pemberdayaan masyarakat haruslah dilakukan kolaborasi dengan semua elemen. Hal tersebut dibuktikan pada produk madu Sumbawa, di mana kerjasama antara kelompok petani madu, dalam hal ini JMHS, Pemda Sumbawa, Kementerian Kehutanan, dan kalangan perbankan. Dengan surat keputusan Bupati nomor 104 tahun 2013 telah menetapkan madu hutan Sumbawa ini sebagai salah satu komoditi unggulan yang bisa dikembangkan dan memiliki potensi yang besar ke depan. Karena ketika madu ini bisa terus dijaga, dipelihara, bukan saja hutan akan bisa dijaga kelestariannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, tetapi lebih dari itu produksi madu Sumbawa ini kita harapkan juga bisa kita kembangkan bukan saja madunya sendiri, tetapi juga ada produksi-produksi ikutan, ada lilin, ada sabun kecantikan dan lain-lain yang nanti kita harapkan itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Mengapa pemerintah daerah misalnya memberikan perhatian khusus kepada madu ini? Seperti yang tadi sudah saya kemukakan, bukan saja sekedar untuk madunya dijadikan sebagai salah satu komoditi unggulan, tetapi ketika masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai tambah dari madu ini sendiri, tentu di sisi lain kita harapkan juga pada saat yang sama mereka bisa menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian hutannya sendiri. Karena itu upaya-upaya kita dalam rangka menjaga produktivitas madu Sumbawa, pada saat yang sama juga masyarakat melalui jaring madu hutan Sumbawa itu kita bekali, kita didik, kita berikan pencerahan agar pengambilan madu itu tidak dengan merusak hutan, bahkan dengan melestarikan hutan. Ada pola yang kita gunakan sekarang ini tidak lagi misalnya menggunakan sistem peras, tapi menggunakan sistem tetes, sehingga kita harapkan kualitas madunya juga pada saat yang sama itu menjadi jauh lebih baik. Kita berharap produksinya meningkat, kualitasnya juga bisa kita tingkatkan, sehingga dengan demikian tidak sekedar nanti madu ini menjadi pekerjaan sampingan. Jangka panjang nanti kita harapkan madu ini bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat kita, terutama masyarakat yang berada di kawasan, di pinggiran hutan, dekat dengan hutan dan lain-lain sebagainya. JMHS saat ini telah mulai memasarkan lilin lebah yang dipasarkan ke Surabaya dan Bali, serta produk sabun madu padat dan sabun cair. Masyarakat bisa mendapatkan produk ini di Rumah Madu Sumbawa. Selain surat keputusan 104 itu tadi juga pemerintah daerah juga sudah mendapat haki dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai sebuah payung hukum, sekaligus juga pengakuan bahwa madu ini menjadi salah satu semacam hak intelektual ke depan. Nah, dengan demikian kita berharap bukan saja pemerintah daerah tetapi masyarakat juga secara keseluruhan nanti juga terlindungi dalam rangka mereka mengembangkan produksi madu ini.
seperti saya katakan jangka panjang nanti tidak saja dalam madu mentah, madu cair seperti yang kita harapkan sekarang, tapi kita berharap dari madu ini juga bisa diproduksi produksi ikutan yang lain, seperti tadi sudah saya katakan, untuk obat, untuk farmasi, untuk sabun kecantikan, lilin, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian madu ini kita harapkan nanti tidak ada yang terbuang, mulai dari sarang dan lain-lain sebagainya, itu akan bisa diolah oleh masyarakat menjadi bahan-bahan produksi ikutan yang juga akan memperbesar nilai tambah yang akan didapat oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena itu juga saya berharap kepada masyarakat, terutama yang berada di sekitar hutan, melalui jaring madu hutan Sumbawa, agar kita tidak sekedar mengejar keuntungan dari produktivitas madu yang kita dapatkan. Kita tidak sekedar mencari uang untuk melalui madu itu sendiri, tapi kita berharap pada saat yang sama hutannya kita jaga, lingkungannya juga kita jaga, kualitas madu kita juga kita jaga, agar memiliki daya saing yang lebih baik lagi dengan madu-madu yang berasal dari daerah-daerah lain di Indonesia ini secara keseluruhan. Sejak keberadaan jaringan madu hutan Sumbawa, kualitas madu Sumbawa dapat dipertahankan. Bahkan JMHS telah mampu menembus pasar nasional melalui beberapa perusahaan besar di Indonesia. Nah, selama ini kita baru 2,5 tahun sudah lebih dari 11 ton madu Sumbawa yang kita berhasil memasarkan. Jadi kalau kita mau memaju konsumsi daripada madu di Indonesia, ya kita harus memastikan supaya mutu dari produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar yang sudah ditentukan. Pada tahun 2013, produksi madu JMHS telah dipasarkan sebanyak 5 ton oleh sebuah perusahaan multilevel marketing serta produksi rumah madu untuk memenuhi pasar lokal Sumbawa sebanyak 3,5 ton di tahun 2013. Di rumah madu Sumbawa itu produknya selain madu hutan Sumbawa, ada turunan dari madu, ada sabun madu herbal yang dalam bentuk cair, terus ada yang sabun padat. Selain itu juga ada lilin aromaterapi. Melalui kerjasama banyak pihak, madu Sumbawa dapat tetap dipertahankan. Dukungan dari Menteri Kehutanan, Dr. Zulkifli Hasan, diberikan saat berkunjung ke Sumbawa dan meluncurkan madu Sumbawa November 2012. Yang penting sekolah tinggi mana? Jul. Mana juragannya? Juragan ke rumah nih. Pelan-pelan, Pak. Ya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Latar mobilnya, Pak. Sudah, lain masih ada. Kali. Yang mana sininya? Gede. Dulu ya. Siram dulu kan? Oke. Oke, udah. Nah, ayo Pak, silakan Pak. Siram dulu Pak. Udah kena itu aduh. Nah, oke, jatuh. Ya, jangan dibuka. Ini ya, ada ini kalau di kayu ini ada asal usul madu, ya. Asal usul madu ini asal usul madu dari mana? Gitu, ya. Jenis hutan apa ini jangan. Jadi saudara sekalian, Sumbawa khususnya umumnya NTB ini dikenal di seluruh Indonesia ini adalah sumber madu, ya. Sumber madu. Oleh karena itu kalau ini kita kembangkan, ya kita butuh 1 tahun itu kira-kira paling kurang tuh 50 ton madu. Sementara dari Sumbawa NTB ini baru 1 ton saja. Oleh karena itu kami akan dukung penuh dan hari ini saya bersyukur ada BNI, ya ini Pak Gatot.
BNI karena bagaimanapun kalau didukung perbankan itu saya kira akan mempercepat. Ada BNI yang akan mendukung nanti pengembangan industri madu, termasuk industri turunannya, penelitian dan sebagainya. Nah ini kita harapkan nanti Sumbawa khususnya umumnya NTB ini tidak lagi 1 juta karena kebutuhan kita 50. Syukur-syukur bisa separuh karena madu di Sumbawa dan NTB sudah menjadi budaya, sudah menjadi sesuatu yang pekerjaan teman-teman sehari-hari. Oleh karena itu saya kira dengan dukungan perbankan, dukungan Kementerian Kehutanan, dukungan kampus ya, dukungan yang lain-lain, ini kalau didorong terus bersama. Kini madu Sumbawa sudah mudah didapatkan di berbagai supermarket besar di Jakarta dan kota besar lainnya, serta penjualan-penjualan secara online. Sehingga slogan Ingat Madu Ingat Sumbawa bukan sekedar wacana, akan tetapi telah dipraktekkan dalam sebuah bungkus kolaborasi semua pihak yang saling menguntungkan.